Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 9. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang persamaan kuadrat, yaitu tentang penyelesaian persamaan kuadrat bagian kedua nih ya. Nah, simak baik-baik, oke? Penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah nilai pengganti variabel yang membuat persamaan bernilai benar gitu. Persamaannya bernilai benar. Oke? Nah, disebut juga sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, langsung ke contoh. Misalkan ibu punya persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 0. Dia punya akar-akar, yaitu x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 2. Nah, si akar-akar x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 2 ini adalah nilai x yang membuat persamaan kuadrat ini bernilai benar gitu, sama dengan 0 gitu. Oke, cobain kita uji. Untuk x sama dengan min 1 nih. Apa benar ini jadi pengganti nilai x di sini yang bikin dia benar sama dengan 0? Kita ujiin. Kita ganti setiap x-nya dengan min 1. X kuadrat min 1 kuadrat berarti tambah 3x, 3 kali min 1 tambah 2 samakah dengan 0? Coba, min 1 kuadrat berapa? 1. 3 kali min 1, min 3 tambah 2, bener 0 nggak sih? 1 kurang 3, min 2. Min 2 tambah 2, ya 0, bener, cocok. Gitu, 0 kan nih, 0 sama dengan 0. Nah, berarti x sama dengan min 1, benar, akar-akar si persamaan kuadrat ini. Salah satu akar gitu. Ada satu lagi, x sama dengan min 2, benar nggak sih dia juga membuat persamaan kuadratnya bernilai benar? Ujiin lagi, masukin min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2 tambahin 2, bener 0 nggak? Min 2 kuadrat 4, 3 kali min 2 min 6, tambahin 2, 4 kurang 6, min 2 tambah 2, bener 0 kok. Nah, ini 0 benar sama dengan 0. Berarti ya seperti itu. Akar-akar itu adalah nilai x yang memenuhi persamaannya sehingga bernilai benar. Oke? Penyelesaian persamaan kuadrat. Lanjut. Sekarang gimana cara menentukannya itu? Menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 metode nih. Pertama, memfaktorkan. Kedua, melengkapkan kuadrat sempurna atau MKS. Ketiga, pakai rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke, kita ke cara yang pertama dulu, memfaktorkan. Contoh, langsung ke contoh ya. Nah, 4x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Oke, sebelumnya ibu ingetin, faktor itu apa sih? Faktor itu pembagi satu bilangan atau suatu bentuk aljabar gitu ya. Jadi kalau memfaktorkan berarti kita merubah jadi perkalian lah, sederhananya gitu. Mengubah jadi bentuk perkalian. Faktor-faktornya gitu. Nah, 4x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Bisa nggak dirubah jadi perkalian sesuatu titik-titik kali titik-titik gitu. Nah, ini bukan x ya. Itu kali. Nah, 4x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Nah, kita gunakan aja, kalau model kayak gini kan, ini c-nya nggak ada ya. Kalau bentuk umum persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu. Ya, ini bentuk standarnya nih, itu persamaan kuadrat. Ada ax kuadrat, ada bx, ada c. Nah, tapi ini ada c-nya nggak? Ada, 0 gitu ya. Nggak ada c, itu berarti c-nya 0. Nah, kalau misalkan ketemu model persamaan kuadratnya c-nya nggak ada kayak gini, cara memfaktorkannya, kita gunakan sifat distributif perkalian. Nah, kita keluarkan faktor yang sama dari kedua suku yang ada nih. 4x kuadrat plus 8x. 4x kuadrat dan 8x. Punya faktor yang sama nggak dia? Pembagi yang sama gitu, FBB-nya lah. Ada
sama-sama 4x ya enggak? 4x kuadrat bisa dibagi 4x, 8x juga sama-sama bisa dibagi 4x. Nah, jadi kita keluarkan nih si 4x, lalu kita kali. Kali dengan apa? Biar balik lagi nih ke 4x kuadrat plus x. 4x kuadrat, bagi aja dengan 4x, sisanya apa? X ya. Lalu 8x nih, bagi 8x bagi 4x. Nah, 2x, 2 aja, ya kan? Coba kamu kaliin lagi ke dalam. 4x kali x, 4x kuadrat kan? Lalu 4x dikali 2, 8x kan? Nah, jadi bentuknya nilainya sama gitu. Ini sama ini tuh sama. Coba bentuknya yang beda. Kalau yang di bawah itu udah bentuk perkaliannya yang udah difaktorkan. Jelas ya? Keluarkan faktor yang sama dari kedua suku. Nah, kemudian jadikanlah ini pakai sifat distributif perkalian. Nah, habis itu apa? Nah, coba diperhatikan. 4x dikali x plus 2 sama dengan 0. Apa yang kita peroleh dari situ? Dua bilangan dikaliin menghasilkan 0. Berarti salah satu pasti 0, betul. Jadi kalau perkalian dua bilangan menghasilkan 0 itu kan pasti perkalian dengan 0 kan. Nah, jadi di sini kita peroleh nilai 4x-nya pasti 0. Bisa jadi yang 0 gitu. Atau kan salah satu si x plus 2-nya yang nilainya 0. Oke? Ini buka si panah gini ya. Kalau 4x nilainya 0. 4x artinya 4 kali x sama dengan 0. 4 kali berapa 0? Oh ya udah, 0 lagi pasti. Itu nilai x-nya 0. Nah, kita fokus nyari x ya. Nyari penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat. Lalu atau x plus 2-nya yang 0. Kalau x ditambah 2, 0, berarti x-nya berapa? Lawan 2 lah, min 2. Ya kan? Jumlah dua bilangan menghasilkan 0, pasti bilangannya berlawanan. Oke? Nah, x sama dengan min 2. Jadi, akar-akar persamaan kuadratnya adalah x1-nya 0, x2-nya adalah min 2. Atau biasanya ditulis juga dalam bentuk himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Atau disingkat HP. Sama dengan dalam kurung awal, kalau udah himpunan pakai kurung awal ya. 0, min 2 dulu yang kecil deh. Min 2,0 gitu. Oke? Lanjut. Nah, gimana kalau bentuknya kayak gini nih? 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini sesuai bentuk standar nggak? Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, nggak ada bentuk bx-nya, jadi b-nya 0 di sini ya. Nah, jadi ini cuma ax kuadrat dan c. Ya kan? Nah, coba perhatikan. Gimana nih cara merubah bentuk ini jadi perkalian? 4x kuadrat min 9 ini jadiin bentuk perkalian, faktorkan gitu. Ada yang ingat nggak? Ini bentuk kuadrat, ini bentuk kuadrat, selisih kuadrat. Nah, selisih kuadrat di bagian bentuk akar, nggak salah kita belajarnya. Ada kotak kuadrat dikurang segitiga kuadrat. Nah, itu bisa difaktorkan asalnya dari kotak plus segitiga dikali kotak min segitiga. Ya nggak? Perkalian sekawan. Kalau dikaliin akan menghasilkan selisih kuadrat kotak kuadrat kurang segitiga kuadrat. Nah, 4x kuadrat dan 9 ini merupakan bentuk kuadrat, bisa nggak dijadiin satu kotak dikuadratin hasilnya 4x kuadrat gitu. Satu bilangan segitiga dikuadratin hasilnya 9 gitu. Ada kan? Ada. Ini adalah kotak kuadratnya, berarti kotaknya adalah 2x. Ya nggak? 2x dikuadratin 4x kuadrat kan? Sedangkan 9 itu 3 kuadrat. Segitiga. Nah, gitu. Jadi, sama dengan 0. Jadi ini kotak kuadrat kurang segitiga kuadrat. Nah, cara faktorinnya jadiin aja. Kotak plus segitiga, kotak min segitiga. Kotaknya 2x, segitiganya 3. Berarti 2x tambah 3 dikali 2x min 3 sama dengan 0. Oke, jelas ya?
kotak tambah segitiga, kotak min segitiga. Nah, jadi kita perhatiin, oh ini selisih kuadrat nih bentuknya. Udah kita faktorinnya jadinya kayak gini. Nah, habis itu apa? Seperti tadi lagi, dua buah kurung ini, kurung pertama sama kurung kedua dikaliin kan. Nah, dikalikan menghasilkan 0. Apa yang kita peroleh? Salah satu nilai pasti 0. Kalau enggak si 2x plus 3-nya yang sama dengan 0, atau enggak bisa si 2x min 3-nya yang 0. Kalau 2x plus 3, 0. Nilai 2x berapa? Berarti lawannya min 3. 2 kali x min 3, berarti nilai x min 3 bagi 2. Atau min 3 per 2 ya. 2x min 3 nilai 0, berarti nilai 2x berapa? Dikurang 3, 0 nih. Oh, 3 dong nilai 2x-nya. Begitu x, 3 bagi 2. Nah, jadi x1-nya min 3 per 2, x2-nya 3 per 2. Himpunan penyelesaiannya min 3 per 2, 3 per 2. Oke. Jadi inilah nilai-nilai x yang membuat ini akan bernilai benar 0 gitu. Nah, sekarang kita ke contoh ketiga. Nah, ini udah bentuk standar nih. Ada A, B, C-nya lengkap. Gimana cara faktorinnya? Oke, coba perhatikan dulu. Misalkan ibu punya perkalian suku 2. Nah, ini kita akan menjadikan perkalian suku 2 nih. Ya, x kuadrat tuh asalnya pasti dari x kali x ya kan. Kalau x dikali x kan x kuadrat. Nah, sekarang dua bilangan di sini kita nggak tahu nih. Kotak sama segitiga nih misalkan. Ya, kotak sama segitiga. Coba. Kalau ibu ganti dulu lah x tambah a dikali x tambah b misalkan. Ya. Dua bilangan a sama b kita belum tahu nih. Gitu ya. Ini kalau kita kaliin secara bersilang-silang kayak gini, secara aljabar, itu jadinya apa? Pertama, x kali x, x kuadrat. Kedua, x kali b, positif bx ya. Lalu a kali x, positif ax. Terakhir a kali b, ab. Itu kan? X kuadrat ditambah bx plus ax. Ini sama-sama punya x nih, bisa kita keluarin ya. A plus b dikali x. Sama aja artinya, sama pakai sifat distributif. Nah, jadi ternyata dari perkalian suku 2 jadinya bentuk kuadrat nih. Dimana ini adalah jumlah A dan B, ini adalah sekali A dan B. Oke? Nah, ini nyambung nih sama yang ini. Bentuknya kan sama. Nah, berarti si 3 ini adalah jumlah dua bilangan A di sini dan B di sini. Sedangkan 2 ini adalah hasil kali A dan B-nya. Ya kan nih? Nah, gitu. Oke? Nah, kalau ibu biar ada ruang, misalnya ini kotak, ini segitiga. Nah, kasih warna lain ya. Kotak segitiga. Hubungan kotak sama segitiga, kalau dikali sama dengan C-nya, A kali B tadi ya, pengganti kotak dan segitiga ini, sama dengan nilai C 2 nih. Ini A angka depan X kuadrat, ini B angka depan X, ini C. Oke. Gue bilang kotak sama segitiga kalau dikali harus sama dengan C, yaitu 2. Kalau dijumlah harus sama dengan B, yaitu 3. Nah, kita tinggal mikirin nih. Dua bilangan dikaliin 2 hasilnya, dijumlahin 3. Oh ya udah, positif 1 sama positif 2 kan? 1 kali 2 benar 2, 1 tambah 2 cocok 3. Oh ya udah. Berarti di kotak itu positif 1, di segitiga itu positif 2. Berarti faktornya adalah x plus 1 dikali x plus 2. Ini kalau kamu kaliin kayak gini, pasti benar sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2 gitu. Nah, gitu ya. Ingat ya cara memfaktorkan yang bentuknya ax kuadrat plus bx plus c kayak gini. Ya, x tambah kotak, x tambah segitiga gitu. Kotak sama segitiga siapa? Kalau kotak sama segitiga ini dikaliin, hasilnya akan sama dengan nilai C. Kalau dijumlahin akan sama dengan nilai B. Kita disuruh mikirin gitu. Dua bilangan kalau dikaliin sama dengan 2, dijumlahin sama dengan 3. Salah satunya adalah 1 dan 2 gitu ya.
Nah, kalau udah gini, kita jadi bisa menentukan nilai X-nya nih. X plus 1 dikali X plus 2 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya nilai salah satu pasti 0. Ya kan? Kalau enggak si X plus 1-nya yang nilainya 0. Kalau enggak, atau si X plus 2-nya yang nilainya 0. Kalau X plus 1 nilainya 0, berarti nilai X berapa? Min 1 lawannya ya. Kalau X tambah 2, 0, berarti min 2. Tuh. Oke, jelas ya? HP-nya berarti min 1, min 2 deh. Min 2 dulu yang kecil biasa ini. Kurung kurawal. Gitu. Jelas ya? Nah, sekarang yang ini nih. Nah, 2x kuadrat plus 10x min 12 sama dengan 0. Oke. Ada sedikit perbedaan sama yang sebelumnya ya. Cara memfaktorkannya. Kalau ini untuk yang nilai A-nya sama dengan 1, caranya udah kayak gini nih. Ya. Oke, diingat-ingat ya. Kalau nilai A-nya sama dengan 1, caranya kayak gini. Tapi kalau ini A bukan 1. A bukan 1. Caranya agak beda sedikit. Gimana caranya? Perhatikan nilai A di sini adalah 2. Ya. Nilai B-nya adalah 10. 2 ibu tulisnya. Ini A, ini B. C-nya min 12 ya. Tanda di depan angka milik si angkanya, ingat ya. Nah, untuk A-nya bukan 1 nih. A-nya adalah 2 di sini. Nah, kamu bikin cara faktorannya di sini bikin 2x. Di sini juga bikin 2x per 2. Gitu ya. Nah, ikutin langkahnya. Nah, 2 bilangan di sini belum diketahui kotak sama segitiga. Ya. Itu akan kita cari. Nah, gimana hubungannya? Gitu. Oke, sebelumnya balik lagi. Jadi kalau nilai A-nya bukan 1, contoh di sini kan 2 nih. Maka di sini kamu bikin 2x, 2x, di sini juga 2. Kalau 3 ya di sini 3, di sini 3x, di sini 3 gitu. Ikuti nilai A-nya. Oke. Nah, sekarang kotak sama segitiga ini. Kotak sama segitiga itu hubungannya adalah kalau dia dikaliin dia akan sama nilainya dengan A kali C. A kali C, A kita 2, C kita min 12. Berarti kaliin, min 24. Kalau dijumlahin nih, bilangan kotak sama segitiga akan sama dengan B juga, yaitu 10. Positif 10. Nah, sekarang pikirin dua bilangan yang kalau dikali min 24 dijumlahin 10. Ayo berapa? Iya, betul. 12 dan min 2. Banyak sih ya yang kalau dikaliin 24 gitu. Bisa 4 dan 6. Tapi kalau 4 dan 6 dijumlahin harus 10. Tapi ini kan min 24. Salah satu harus negatif berarti nih. Kalau min 6 kali 4 nih misalkan. Dijumlahin bukan 10. Atau 6 kali min 4 misalkan. Dijumlahin bukan 10 juga. Nah, jadi nggak bisa 6 dan 4. 8 dan 3 juga nggak bisa. Ya, yang bisa adalah 12 dan min 2. 12 kali min 2, min 24. 12 tambah min 2, positif 10. Nah, jadi kita masukin di sini plus 12. Di sini min 2. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada pembagian dengan 2 nih. Nah, kita bagi salah satu kurung dengan 2. Salah satu aja. Ya. 2x plus 12 yang kamu mau bagi dengan 2 atau 2x min 2 yang kamu mau bagi dengan 2. Mana yang gampang aja. Nah, boleh 2x plus 12-nya. Membagi 2x plus 12 dengan 2 artinya membagi 2x dengan 2 juga membagi 12 dengan 2. Ya. 2x dibagi 2. Tinggallah 1x aja. Ya kan? Lalu 12 dibagi 2 juga. Tinggallah 6. Nah, oke. Udah. Berarti faktornya adalah x plus 6 dan 2x min 2 sama dengan 0. Udah gitu. Oke, salin ulang ya. X plus 6 dikali 2x min 2. Ini sama dengan 0. Nah, udah gitu apa? Dua bilangan dikaliin menghasilkan 0. Pasti salah satunya adalah 0. Kalau enggak si x plus 6-nya yang 0 atau enggak 2x min 2-nya yang 0. X plus 6, 0. Berarti nilai x-nya min 6. 2x min 2, 0. Nah, cari 2x dulu, berarti 2. Maka x-nya adalah 2 bagi 2.
X sama dengan 1. Gitu. Berarti HP-nya min 6,1. Nilai X atau akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat plus 10X min 12 sama dengan 0 adalah min 6 atau 1. Oke. Yang E, X kuadrat plus X plus 1. Nah, ini bentuknya yang A sama dengan 1 ya. Mirip yang C. Berarti faktorialnya di sini X kotak, di sini X segitiga sama dengan 0. Nah, kotak sama segitiga, gimana tadi hubungannya? Kotak sama segitiga kalau dikaliin harus sama dengan C, kalau dijumlahin harus sama dengan B. Siapa C? C itu angka konstanta yang nggak ada variabelnya, ini C. Lalu B itu angka depan X, variabel X ini ya. Angka depannya nggak ada, itu ada, berarti 1. 1 adalah B. Nah, sedangkan depan X kuadrat juga 1, itu adalah A ya. Nah, kalau dikaliin nih dua bilangan kotak sama segitiga, itu hasilnya harus sama dengan C, yaitu 1. Kalau dijumlahin harus sama juga dengan 1. Nah, loh. Dua bilangan dikaliin hasilnya 1, dijumlahin hasilnya juga 1. 1 itu kan pengalinya cuma 1 dan 1. Kalau dijumlahin 2 dong, gak bisa 1. Atau min 1 sama min 1 gitu. Min 1 ditambah min 1. Oh, min 1 kali min 1 dulu, cocok 1. Tapi min 1 tambah min 1, min 2 dong, bukan 1 juga. Nah, gimana? Ada nggak nih faktornya? Wah, nggak ada. Mau dicari, mau dipikirin sampai besok juga nggak akan ketemu. Oke? Nggak akan ketemu bilangan bulatnya lah seenggaknya dulu ya. Nggak akan ketemu. Nah, jadi kita nggak bisa pakai metode ini nih, memfaktorkan untuk soal yang seperti ini. Kalau nggak bisa difaktorkan, nah kita masih punya dua alternatif metode. Ada MKS dan rumus. Nah, ini akan kita pelajari di video berikutnya. Oke? Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.